Kami ucapkan selamat pagi, Shalom. Shalom. Selamat datang dalam kesempatan ibadah pada hari Minggu hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita. Kita akan siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, saya berikan kesempatan bagi setiap kita untuk masing-masing masa teduh berdoa supaya Tuhan memberkati kita, Tuhan dimuliakan dalam ibadah hari ini. Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, "Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan, "Yesusku penyelamatku." Kembali kami pada pagi hari ini bersama-sama di hadapan Dia Tuhan untuk mempersembahkan segala korban pujian. Kami akan memuji dan menyembah-Mu. Kami mendengarkan firman-Mu, kami bersekutu bersama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang ada dalam batu kami, menyemangkan kami hari ini, sehingga sukacita dari Allah boleh memenuhi hati dan pikiran kami. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
Kekudusanmu Bapa, pengorbananmu Yesus, penghiburanmu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi kata, tiada lagi kata, tiada lagi tiada lagi daya, tiada lagi daya selain memuji namanya. Katakan biarlah seluruh bumi memuji-Mu dan mengagungkan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang sejati, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang telah menyelamatkan kami di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Gembala kami yang baik yang memelihara kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu sampai dengan pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu, di mana kami dikumpulkan kembali bersama-sama dalam ruangan ini untuk beribadah, memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, bersekutu bersama-sama. Biarlah ibadah hari ini sungguh mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan memberkati kami semua.
Berdoa buat hamba-hamba yang ada di altar yang melayani hari ini. Biarlah Tuhan urapi kami, sehingga pelayanan ini dipersembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji-pujian firman Tuhan urapi, sehingga sungguh hari ini kami diberkati dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga selesainya, biarlah jadi untuk kehormatan Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Mari salami saudara kanan kirimu, tepat belakang. Kita akan satu pujian, katakan kita dipilih dari segala bangsa. bersorak-sorai karena kita sudah dibenarkan oleh Allah.
menerima daripada firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, katakan, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu
agar dunia ini dipenuhi dengan kemuliaan-Mu, dan segala lutut bertekuk lutut menyembah Yesus, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kami pada hari ini. Biarlah sukacita dari surga sungguh memenuhi hati dan pikiran kami, dan kami dapat saling meneguhkan antara satu dengan yang lain melalui respon kami terhadap satu dengan yang lain, dan lebih lagi respon kami terhadap Engkau. Terima kasih, terimalah puji-pujian, terimalah penyembahan kami hari ini. Dan kini tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami dapat memperhatikan firman-Mu ini. Dan ketika kami memperhatikan, kami boleh paham, mengerti. Kami juga didorong untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Pakai dan urapi hamba-Mu, biarlah melalui penyampaiannya hari ini, kami semua dapat melihat isi hati Tuhan melalui firman-Mu ini. Bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Baik, kita memasuki minggu yang ketiga dalam penyampaian firman Tuhan dengan tema besar berdampak secara berkelanjutan atau berdampak secara terus menerus. Kita sudah bicara tentang dua benda atau dua materi yang dilukiskan oleh Alkitab yang memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan manusia, yaitu garam dan terang. Ya, memang kita bisa membayangkan kalau di dunia ini tidak ada garam, ya, kalau di dunia ini tidak ada terang, kita mengalami kegelapan.
Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan itu kepada dunia, Tuhan memberikan itu kepada manusia, sehingga manusia bisa menikmatinya. Tetapi itu juga menjadi sebuah lukisan atau gambaran dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, berdampak seperti garam dan terang bukanlah sebuah pilihan, ya. Kita tidak bisa memilih, tetapi itu menjadi sebuah kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita sebagai orang Kristen. Bahkan menjadi sebuah kehormatan untuk dilakukan. Kalau kita memperhatikan pernyataan firman Tuhan yang kita baca sudah beberapa kali dalam bulan ini, dalam ayat yang ke-16 dalam Matius pasal 5, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi ketika kita menyatakan diri sebagai garam, kita menyatakan diri sebagai terang yang dapat menolong orang lain untuk menikmati kenikmatan dalam hidup, untuk melihat dengan jelas, maka tujuannya Allah bukan untuk diri kita, tetapi tujuannya ialah supaya banyak orang memuliakan nama Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menitipkan dengan kalimat, ya tapi jangan disalah maknai ya. Jadi Tuhan menitipkan kemuliaannya dalam diri kita untuk dilihat oleh orang lain. Ya, orang dunia ini yang hidup dalam gelap tidak bisa melihat Tuhan kan? Tetapi mereka melihat Tuhan, kehidupan Kristus melalui kehidupan kita. Itulah sebabnya tidak main-main. Kita jalan warawiri kiri sana sini, kita membawa kehidupan Kristus. Orang memuliakan Kristus atau orang tersandung dengan kehidupan kita, sekali lagi, ya itu tergantung bagaimana kita membawa diri kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sebuah pertanyaan yang penting untuk menjadi perenungan kita bersama ialah bagaimana kita dapat menyatakan diri sebagai garam dan terang. Dalam hal apakah kita dapat menjadi garam dan terang? Mari kita melihat nasihat Paulus kepada Timotius dalam pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Ya, mungkin tidak ada di screen ya, karena itu mari kita lihat di Alkitab kita masing-masing. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12, kita baca bersama-sama karena ini hanya satu ayat saja. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Nah, ini sudah dihafal ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Puji Tuhan. Saya ulangi pada kalimat, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Memang firman Tuhan ini ditujukan kepada Timotius sebagai seorang pelayan muda waktu itu, ya, supaya menjadi teladan. Tapi saya rasa bahwa yang harus menjadi teladan tidak hanya orang muda kan? Orang muda saja harus menjadi teladan, apalagi orang tua, ya begitu. Jadi kita semua orang yang ada dalam Kristus harus menjadi teladan bagi dunia, ya. Karena itu pertanyaan tadi, menjawab pertanyaan tadi, bagaimana kita dapat menyatakan diri sebagai garam dan terang? Dalam hal apakah kita dapat menjadi garam dan terang? Ya, mari kita lihat dalam hal apa. Yang pertama, dalam hal perkataan, itu yang dinyatakan oleh firman Tuhan tadi. Jadilah teladan dalam perkataanmu. Ini yang pertama. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, secara umum perkataan atau kata-kata adalah sarana atau alat komunikasi ya di antara manusia. Namun dalam berbagai aspek
perkataan dapat memiliki beragam makna sesuai dengan tujuan perkataan itu diucapkan. Perkataan bisa menjadi alat untuk menyatakan bahwa saya lagi tidak baik-baik saja, ya. Perkataan dinyatakan bisa menjadi sebagai bentuk sebuah kemarahan, atau perkataan juga disampaikan sebagai bentuk kekecewaan, ya, macam-macam. Tetapi mari kita pahami bahwa perkataan juga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Perkataan juga dapat menjadi identitas diri bagi setiap orang yang mengucapkannya. Ibu Pri, kalau Pak Eko yang selalu diulang-ulang bahkan setiap hari, apa saja itu kata-katanya itu? Sehingga menjadi identitas. Ya, paling tidak ya kita punya suami, kita punya istri, kita punya orang tua, kita punya anak-anak, ada yang menjadi identitasnya. Kalimat itu yang selalu diucapkan, ya. Bahkan itu menjadi keunikan dia. Beli yang banyak, sedia yang banyak, Ya, dia khawatir sedia yang banyak. Sedia yang banyak, ya. Ya, paling tidak memang ya ada kata-kata atau ada kalimat yang sering kita ucapkan sehingga itu menjadi identitas kita. Ya. Nah, siapapun kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Alkitab berkata bahwa kita harus menjadi contoh dan teladan di dalam perkataan. Karena perkataan itu dapat menyatakan atau dapat memberikan gambaran tentang siapa kita, tentang diri kita. Apakah kata-katanya nadanya tinggi, sedang, rendah, atau ceplas-ceplos, ya, atau kalimat yang kita sampaikan itu cepat, ya. Bahkan ya kata-kata juga menjadi ciri khas dari sebuah etnis, dari sebuah suku, dan lain-lain sebagainya. Pendek kata, ada banyak makna yang terkandung dalam kata-kata. Tetapi kata-kata juga sangat penting untuk menjelaskan, untuk memberikan gambaran siapa kita. Apakah kata-kata bahasa kita lembut, kasar, keras, dan lain-lain sebagainya. Keras dan kasar tidak sama, ya. Ya. Keras, ada orang berkata suaranya saja keras tapi hatinya lembut, ya. Keras biasanya tegas. Menyatakan ketegasan, sikap yang frontal, tegas, sikapnya jelas, ya. Bapak Ibu dan Saudara, namun dari setiap kata-kata yang kita sampaikan itu, bagaimana orang menilai kita, ya. Yang jelas ada satu kalimat yang dinyatakan oleh Paulus yang disampaikan kepada jemaat-jemaat, dia katakan bahwa hendaklah perkataan Kristus diam di dalam kamu. Memang ini punya makna yang banyak, ya. Tetapi juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa sebagaimana Kristus mengucapkan kata-kata yang memberkati orang lain, demikian pun juga seharusnya kita menyampaikan kata-kata. Bukankah kadang-kadang kata-kata kita merupakan mewakili perasaan kita? Ya, kalau kita marah kan beda juga dengan kata-kata ketika hati kita lagi adem, kan? Amsal 12 ayat 11 berkata, kata-kata orang berhikmat seperti kuasa. Ingat bahwa kata-kata kita itu mempunyai kuasa, memberi dampak, memberi pengaruh, ya. Walaupun memang kadang-kadang tergantung dari setiap orang juga, ya. Ada orang yang dia lebih respon terhadap kata-kata yang tidak baik daripada kata-kata yang baik, ya. Misalnya Tuhan memberkatimu, dia cepat lupa itu. Tapi ketika kita menyampaikan kata-kata yang menyinggung perasaannya, sampai di rumah itu dia kepanasan, ya. Nah, ya ada orang-orang seperti itu, bukan? Ya, memang kehidupan kita sebagai manusia ini sangat kompleks. Pikiran, perasaan kita. Ya, ibarat ada badai, ada sebuah rumah,
yang digambarkan oleh Alkitab, ada rumah yang dibangun di atas pasir dan ada rumah yang dibangun di atas batu. Mungkin ada gempa yang skala Richternya sama, tetapi rumah yang satu roboh tapi yang satu tetap kokoh. Lalu yang roboh itu menyala-nyalakan gempa, ya. Tapi yang rumah yang tetap berdiri, dia bilang mau kuat seperti apapun ya saya tetap berdiri, ya. Dia dan mempersalahkan gempa. Tapi yang roboh itu ya menggerutu, menyalahkan. Nah, itulah gambaran daripada kehidupan kita. Yang menjadi persoalan ialah ya sebenarnya ya tidak hanya persoalan yang datang dalam hidup kita, tapi batin kita juga sendiri. Amin, Bapak Ibu. Tapi prinsipnya ialah bahwa sebagai orang percaya, mari kita menyatakan diri sebagai Kristus. Kata-kata kita harus berhikmat, karena kata-kata itu memberi kuasa, menciptakan damai sejahtera, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kegembiraan, mendatangkan berkat bagi orang lain. Selanjutnya Amsal 12 ayat 20 berkata, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ya. Kadang-kadang kita lupa, ya, kita terlalu terkonsentrasi dengan perasaan kita sehingga kita mengucapkan kata-kata yang membuat orang lain sedih, susah, bahkan juga balik marah. Nah, itu yang dinyatakan dalam Amsal 15 ayat 1. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ya. Sadar atau tidak sadar, memang dari mulut yang sama bisa terucap dua ragam kata-kata atau perkataan yang dapat menyatakan berkat ataupun juga yang membuat orang marah. Perkataan yang diucapkan tepat waktu adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Artinya perkataan itu berharga, perkataan itu mendatangkan berkat, perkataan itu membawa sukacita bagi orang lain. Nah, karena itu kalau orang lagi galau, kadang-kadang ya senangnya kita menasihati orang, senangnya kita berucap, kita tidak tahu orang punya situasi, kita tergesa-gesa menyampaikan yang kita anggap itu baik, ya. Tapi belum, kalau sesuatu yang disampaikan tidak tepat waktu, bukannya mendatangkan kebaikan. Saya sudah pernah menyampaikan sebuah analogi. Ada dua orang yang berburu. Yang satu ini dia berburu, dia kejar-kejar gitu, sampai akhirnya dia di depan ada lubang. Orang ini jatuh dalam lubang, ya. Nah, temannya cari-cari, dia teriak-teriak, ternyata temannya ini sudah dalam lubang. Akhirnya apa yang terjadi? Dia katakan yang di atas ini gimana keadaannya? Parah, dia bilang. Tangan patah, kaki patah. Terus gimana saya ulurkan tali? Nah, dia bilang ya ulurkan saja. Lalu bagaimana pegang? Dia bilang gigit talinya. Dia gigit, dia tarik. Sampai di bibir goa itu, orang ini dia sudah tanya, gimana kabarmu? Akhirnya dia ngomong, dia buka itu mulutnya, lalu jatuh kembali. Ya, seharusnya kan logikanya sampai di atas dulu, baru ya ajak ngobrol. Ya, ini belum, masih dia gigit talinya itu masih ada di lubang, ya. Dia buka mulut, ya akhirnya dia jatuh lagi, ya. Nah, ini mungkin anekdot, tapi memang ya kata-kata yang disampaikan tidak tepat waktu, tidak mendatangkan hal yang baik. Karena itulah yang perlu kita pahami, ya. Suami baru pulang kantor, lihat mukanya lagi seperti apa, jangan dulu ngomong, ya. Ya, atau istri lagi pulang dari pasar, ya lagi cemberut, ya jangan ngomong, ya. Ya begitu yang seharusnya, berhikmat sehingga kata-kata kita menjadi berkat, bukan menjadi hal yang sebaliknya. Hendaklah kata-katamu penuh kasih, itulah yang dinyatakan dalam Kolose pasal 4 ayat 6. Jadi kita menyatakan kasih kita ya tidak hanya dengan barang, tetapi dengan kata-kata yang disampaikan tepat waktu, kalimat-kalimat yang menyejukkan. Dan dengan demikian kita bisa menjadi garam dan terang. Pertanyaan, selama ini bagaimana kata-kata kita? Bagaimana perkataan kita? Halo?
bisa membawa terang dan garam, bisa menempatkan diri kita sebagai garam dan terang. Kita lah yang paling tahu, dan orang-orang dalam rumah lah yang paling tahu. Yang kedua, bagaimana kita dapat menyatakan diri sebagai garam? Yang kedua, firman Tuhan katakan, dalam tingkah lakumu, setelah dinyatakan dalam perkataanmu dan dalam tingkah lakumu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, tingkah laku itu apa sih? Tingkah laku secara umum adalah perilaku yang diamati secara langsung, seperti berbicara, berjalan, tertawa, dan selanjutnya. Artinya ialah bahwa segala tindak tanduk, gerak-gerik kita, ya, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik, yang dapat dibaca oleh setiap orang. Orang bisa melihat tingkah laku kita ketika kita bisa berjalan, ya. Orang juga bisa melihat tingkah laku kita ketika kita sedang berbicara, ketika kita sedang bereaksi terhadap sebuah berita atau sebuah keadaan, baik itu keadaan baik maupun keadaan tidak baik. Pak Eko kalau sakit gigi gimana, Ibu Pri? Kalau sakit gigi, Diam aja biasa. Diam aja. Ngomong aja tapi mukanya nggak enak. Nah, ya. Ya, kita masing-masing punya ekspresi, bukan? Nah, itu yang disebut dengan tingkah laku, ya. Nah, kalau anak disuruh, ya tingkah lakunya seperti apa? Dia bilang iya, padahal sudah 1 jam nggak buat kan? Ya, itu yang disebut dengan tingkah laku, ya. Atau ya ketika kita ngomong dengan seorang, ya cengar-cengir saja dia, ya. Nah, jadi apapun, ya, kehadiran kita dalam ibadah itu juga adalah merupakan tingkah laku, ya. Jadi pendek kata bahwa tingkah laku adalah merupakan keseluruhan dari sikap hidup kita, ya. Jadi memang sekali lagi, ya, hidup kita ini kompleks, dan dengan itu orang bisa memberikan penilaian, ya. Nah, bagaimana kalau seseorang itu katakanlah ketika dia sakit, ketika dia senang, ketika dia ketika hatinya dalam keadaan gundah gulana dan lain-lain sebagainya, akan terlihat apakah akan memberikan penilaian terhadap dirinya itu positif atau tidak, atau ya negatif atau tidak baik. Karena itu sekali lagi mari kita sadar bahwa hidup kita adalah mewakili Kristus, dan Kristus telah menempatkan dirinya di dunia ini sebagai garam dan terang, memberkati dunia dengan hidupnya, menerangi dunia dengan hidupnya. Dan itulah sebabnya, inilah esensi daripada hakikat keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena itu mari kita perhatikan tingkah laku kita. Jangan terlalu terkonsentrasi kepada diri kita sendiri. Walaupun memang, ya, sering kata-kata kita, saya tidak peduli dengan orang, ya, yang saya peduli dengan Tuhan. Kita tidak hanya hidup dengan Tuhan, tapi kita juga hidup dengan sesama. Walaupun memang hidup kita tidak ditentukan oleh kata orang. Ukurannya bukan kata orang, tetapi ukurannya Allah. Apakah hidup yang kita jalani adalah hidup yang dijalani oleh Kristus atau tidak? Apakah hidup kita benar atau tidak? Jadi yang menjadi patokan itu adalah kebenaran. Patokan kita adalah kehidupan Kristus, ya. Jadi ya sekali lagi, mari kita perhatikan tingkah laku hidup kita, dan kita mewakili Kristus, dan kita menyatakan hidup Kristus melalui hidup kita kepada orang lain. Amin. Kadang-kadang kan kita berpikir, ini kan hidup saya, ini kan diri saya, mau seperti apapun kek, apain kamu urus, kan? Kadang-kadang kalau ketika kita kesal, ya kalimat dan kata-kata seperti itulah yang keluar dari mulut kita, yang muncul dalam batin kita, yang muncul dalam pikiran kita. Tidak, kita hidup di tengah-tengah dunia ini, sekali lagi kita hidup mewakili Kristus. Amin, Bapak Ibu. Ya, ini kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, sehingga kita tidak kebablasan, ya. Mari kita menyatakan diri kita sebagai garam dan terang dalam tingkah laku. Tingkah laku Allah seluruh aspek kehidupan kita yang dapat diamati oleh orang lain.
Kalau demikian, apakah orang lain punya kepentingan dengan diri kita? Halo? Apakah orang lain punya kepentingan dengan hidup kita? Ya, kita dibutuhkan oleh orang lain. Coba saya tanya lagi, apakah kita merasa penting bagi orang lain? Iya. Ya, tapi jangan disalah artikan ya. Orang kita penting bagi orang lain. Karena kita tidak hidup sendiri. Karena itu mari ketika kita mau ucapkan apapun, ketika kita melakukan apapun, atau ketika kita tidak mau melakukan apapun, jangan hanya kita berpikir dari diri kita sendiri, tapi pikirkan Tuhan, pikirkan orang lain tentang kita. Jadi ukurannya ialah sekali lagi, bahwa apakah yang kita lakukan adalah benar atau tidak. Yang ketiga, kita dapat menyatakan diri kita seperti garam dan terang melalui kasih kita. Dalam kasih kita harus terbukti. Kasih kita tidak hanya sebuah perasaan, tetapi kasih kita adalah kasih yang terbukti di dalam kehidupan kita. Kasih itu ya memang kita nyatakan kepada Tuhan dan kepada sesama. Ya, seharusnya kasih kita kepada Tuhan sama nilainya dengan kasih kita terhadap sesama. Bapak Ibu setuju tidak? Bu Ili setuju? Kasih kita kepada Tuhan sama nilainya dengan kasih kita terhadap sesama. Ya enggak, Ibu Ili bilang enggak. Nah, di sini mungkin kita punya cara berpikir yang berbeda ya. Tetapi saya rasa bahwa kasih yang saya nyatakan kepada Tuhan harus sama dengan kasih saya terhadap sesama. Ya. Mengapa? Karena kasih itu ada dan keluar dari batin yang sama, dari pribadi yang sama. Ya. Nah, saya mau tanya, apakah matahari itu ketika panasnya keluar dari dirinya sendiri akan beda ketika cuaca antara panas dan berawan? Halo, bisa pahami apa yang saya maksud? Ketika matahari itu mengeluarkan panas dari dirinya sendiri, apakah akan beda ketika berawan dan cuaca cerah? Tidak. Mataharinya sendiri tidak berbeda. Kita yang merasakan berbeda. Nah, saya rasa bahwa ketika berawan atau cuacanya cerah, matahari itu tidak berbeda ketika dia mengeluarkan panas dari dirinya sendiri. Bagaimana, setuju? Iya. Jadi tidak dipengaruhi oleh apapun, dipengaruhi oleh situasi. Sebagaimana adanya dia akan tetap seperti itu. Nah, itulah seharusnya ketika kita menyatakan sikap kita mau kepada siapapun. Walaupun ini kita bicara tentang kasih agape ya, kita tidak berbicara tentang kasih eros, kita tidak berbicara tentang kasih philia, kita tidak bicara tentang kasih storge. Tapi ketika kita berbicara tentang kasih yang Kristus berikan kepada dunia, itu kasih agape. Jadi kasih yang Kristus berikan kepada saya, kepada Patera, itu sama. Ya, jangan bilang, wah Tuhan hanya mengasihi pendeta. Jemaat juga dikasihi dengan kasih yang sama. Bapak Ibu setuju? Cuma respon kita terhadap kasih itu yang berbeda-beda. Cuma kesadaran tentang kasih Allah kepada kita itu yang berbeda-beda. Tapi Allah tidak pernah membedakan kita. Baik itu melalui rupa, baik itu alasan jabatan, baik itu alasan ekonomi, Tuhan memberikan kasih yang sama. Persoalannya mengapa nasib kita beda? Karena respon kita terhadap kasih itu yang beda. Bagaimana, Bapak Ibu setuju? Ya. Karena itu mari kita pahami bahwa kasih kita kepada Allah sebenarnya harus sama dengan kasih kita kepada sesama.
Ya. Karena itu mari kita perhatikan ini. Jadilah teladan. Kita menyatakan diri sebagai garam dan terang dalam kasih kita. Tuhan itu kan kita tidak bisa lihat ya. Halo Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan abstrak. Ada, tapi tidak bisa lihat dengan panca indera kita. Tapi kita hanya menyatakannya, kasih kita dengan iman kita. Dan Tuhan mau supaya kita menyatakan kasih kita kepada Dia melalui kasih kita kepada Sang. Makanya ada hukum yang paling utama dalam iman orang Kristen itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lalu kemudian kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Ya, walaupun memang ada orang ketika keadaan dia membenci dirinya. Ya, tapi pada prinsipnya ialah bahwa kasih itu sebenarnya ketika kita mengasihi diri kita, kasih kita itu adalah kasih yang tulus. Yang keempat, kita menyatakan diri sebagai garam terang dalam hal apa saja? Dalam kesetiaan. Kesetiaan di situ ya diambil dari kata emunah atau keteguhan hati, ketabahan. Ya, artinya ialah bahwa kesetiaan itu adalah merupakan sikap hati kita terhadap situasi apapun. Katakan setia terhadap keluarga. Mau keluarga itu seperti apapun, mau istri kita seperti apapun, mau suami kita seperti apapun, mau anak-anak kita seperti apapun, seharusnya itu tidak akan mengubah status. Ya. Kadang-kadang ketika kita marah lihat anak kita seperti apa kelakuannya, kita menyebut anak kita itu seperti anak hewan ya. Ya, kemarin ya saya berbicara dengan seorang ibu, dia mengeluh dengan suaminya karena selama hidup suaminya itu menurut dia menyengsarakan dia. Saya bilang, ya itulah suamimu. Waktu engkau memilih dia sebagai suami, ya itu suami itu kan tidak disodorkan oleh orang. Maumu sendiri, pilihanmu sendiri. Jadi ketika kita bertemu dengan seorang, jangan hanya lihat apa yang ada hari ini, tetapi lihat juga apa yang akan terjadi ke depan. Jangan hanya lihat yang baik-baik, tetapi kemungkinan besar akan ada hal yang lain yang tidak sesuai dengan harapan kita. Karena itu kita tetap setia dengan keluarga, kita tetap setia dengan apapun yang harus kita setia. Bukan karena dia, tetapi kita setia karena Tuhan. Alasan kita yang sesungguhnya adalah Tuhan. Alasan kita bukan alasan situasi. Alasan kita bukanlah alasan manusia, tapi alasan kita karena Tuhan. Coba bayangkan saja Kristus datang ke dalam dunia ini, ya, waktu lahir saja sudah dikejar-kejar. Apakah Kristus datang menyesal? Yesus mati di atas kayu salib menyesal? Dia tidak menyesal. Sampai dengan hari ini kalau kita hitung-hitung, jumlah manusia hari ini kira-kira berapa? 8 miliar? Ya, kurang lebih 8 miliar ya. Nah, di antara 8 miliar yang masih hidup, belum yang sudah lewat ya. Berapa kira-kira yang mengasihi Tuhan? Ya, agama Kristen saja baru 1 miliar lebih ya. Nah, baru 1 miliar, itu belum semua juga mengasihi Tuhan. Nah, apakah Kristus menyesal telah datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib? Saya rasa Kristus tidak menyesal. Dia tetap memberikan kasih yang sama kepada kita. Dia tetap setia kepada kita walaupun kita tidak setia. Tetapi kalaupun dia menghukum, itu adalah merupakan konsekuensi adil daripada sikap hidup kita. Karena itu, mau seperti apapun keluarga kita, mari kita tetap setia. Amin. Kita buktikan bahwa kita adalah orang setia, adalah di dalam keluarga kita. Kita membuktikan diri kita bahwa kita adalah orang yang setia. Kita membuktikan itu dalam komunitas rohani kita, dalam gereja, keluarga besar, teman-teman kita. Ya. Karena itu kita harus siap dengan segala
situasi yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita. Tapi semua itu tidak akan mengubah kita bahwa kita adalah orang yang setia. Amin. Ya, sama seperti matahari tadi, mau mendungke mau cerah, matahari itu tetap mengeluarkan panas yang memiliki kualitas yang sama dalam segala keadaan. Demikian pun juga sikap hidup kita. Kita harus tetap setia. Dan yang terakhir, Allah kita menyatakan diri kita sebagai garam dan terang dalam kesucian. Suci artinya murni, saleh, tidak bersalah. Ya. Jangan hanya di gereja ketika kita katakan haleluya baru kita seolah-olah kelihatan orang saleh. Tapi ketika di pasar orang mencurangi kita, apakah perlu haleluya? Ya. Ya, sebagaimana kita di gereja, seharusnya di pasar pun juga kita muncul seperti itu. Walaupun situasinya berbeda, bukan? Kalau di pasar ya bicaranya materi apa yang kita belanja dan bicaranya tentang uang. Ya. Kita harus tetap hidup saleh, hidup murni, hidup suci. Mengapa? Karena Paulus katakan hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita adalah garam dan terang, dan orang lain membutuhkan garam dan terang itu yang ada di dalam diri kita. Ibu Sarah adalah garam dan terang yang dibutuhkan oleh lingkungan, yang dibutuhkan oleh gereja, yang dibutuhkan oleh suami, dibutuhkan oleh teman-teman sekantor, dibutuhkan di lingkungan di mana kita berada. Ya, jangan dipengaruhi oleh lingkungan. Walaupun mempengaruhi lingkungan itu sangat kuat, tapi jangan sampai kita kehilangan jati diri sebagai anak-anak Kristus. Karena itu Kristus katakan, jika garam itu telah kehilangan asinnya, dengan apa lagi ia diasingkan? Selain dibuang lalu diinjak-injak orang. Tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Karena itu, mari kita sadar diri bahwa kita adalah garam dan terang untuk memberkati lingkungan di mana kita berada, untuk menyatakan terang di mana kita berada. Biarlah Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa firman hari ini kembali diperdengarkan buat kami. Bagaimana kami dapat menyatakan diri kami sebagai garam dan terang bagi lingkungan di mana kami berada. Kami harus menyatakan diri kami sebagai garam dan terang melalui perkataan kami, melalui tingkah laku kami, melalui kasih kami, melalui kesetiaan kami. Karena itu Tuhan tolong kami bahwa kami mewakili Kristus hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan Kristus telah memberikan perubahan besar bagi dunia ini, berdampak bagi dunia ini secara terus-menerus. Di sini kami adalah bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja sampai kepada anak-anak. Karena itu Tuhan tolong kami, kuasai kami dengan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini menjadi perenungan kami, bahkan kami praktekkan dalam sepanjang kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Adrian, bawa persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat dalam firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita satu dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang senantiasa memelihara kehidupan kami dengan sempurna. Terima kasih untuk setiap yang kami terima daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan ini menjadi ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang hari lepas hari, untuk anak-anak-Mu yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami.
keuangan, atau apapun itu yang berasal dari Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Pakailah persembahan ini Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan karena kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, katakan betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kita menyelesaikan ibadah kita nyanyikan nomor 300 dalam nyanyian kemenangan.
bersyukur dan berterima kasih karena penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini, dari awal, pertengahan hingga menjelang selesainya. Biarlah semua puji-pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami berkenan di hati-Mu, dan Tuhan memberkati kami semua. Dimuliakanlah nama-Mu di atas seluruh ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan berkenan atas semuanya. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Apapun bagian pelayanan kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia melayani Tuhan bahkan sampai akhir hayat kami. Hari ini kami mengucap syukur juga untuk perjalanan hidup kami sepanjang minggu dengan berbagai pengalaman bahkan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Bersama dengan hamba-Mu, keluarga Pak Yaman Lugu, kami mengucap syukur untuk bertambahnya setahun usia anak kami Sanet. Terima kasih untuk pertumbuhan bagi anak ini. Biarlah Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, dan masa depan yang penuh harapan bagi anak ini. Berkati Pak Yaman dan Ibu Citra, biarlah mereka menjadi orang tua yang teladan yang dapat menghantar anak ini kepada masa depan yang penuh harapan sebagai pribadi yang takut Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih juga bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Walaupun kami tidak menyatakan apa yang menjadi pengalaman kami dengan Tuhan, tapi satu hal yang kami tahu ialah bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Biarlah kami semakin mengasihi Tuhan. Dan kasih itu kami buktikan dalam perubahan hidup kami. Semakin dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Dan kami dapat menyatakan diri kami sebagai garam dan terang yang dapat dinikmati dan dapat menuntun dunia ini kepada kebenaran dan pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk hubungan suami istri, anak, orang tua, adik kakak. Di tengah-tengah keberbedaan kami, kiranya Tuhan tolong supaya kami dapat menjalani firman-Mu dalam hidup ini agar kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Demikian pun juga kami mau berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan. Memberkati apa yang diusahakan tangan mereka sehingga dapat menghasilkan ekonomi dan keuangan. Demikian pun juga kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh, gangguan fisik oleh karena penyakit dan lain sebagainya. Ya Tuhan, jamah mereka. Kami terus topang hamba-Mu Pak Agus, Ibu Asyu, Ibu Liliana, demikian pun juga hamba-Mu Ibu Marta. Demikian pun juga dengan anak kami Fania. Mari Tuhan tolong jamah dan sembuhkan anak ini. Bahkan siapapun di antara kami, jika hari ini kami sakit, kami lemah tubuh, kami membutuhkan uluran tangan-Mu. Kami mohon jamahan tangan kuasa-Mu, karena kami tahu bahwa ketika Tuhan menjamah kami, pasti kami dipulihkan dan disembuhkan. Bapa di sorga, hari ini juga kami berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami karena mereka berada di tempat yang lain. Ada yang di luar negeri maupun di dalam negeri. Tuhan memberkati mereka. Hamba Pak Thomas yang ada di Baghdad, Tuhan memberkati usaha pekerjaan dalam tugas penerbangan. Demikian pun juga hamba-Mu Ibu Vivi yang ada di Amerika, Tirta dan Claudia, Alvin dan Ine, Tuhan Engkau memberkati mereka. Bahkan juga Ibu Bulani dan Ibu Anggi yang ada di Jepang, Tuhan Engkau memberkati mereka. Demikian pun juga Aldo yang ada di Bandung, Bernadette yang ada di Itali, Tuhan akan memberkati mereka. Pak Koni yang ada di Bogor, Tuhan Engkau memberkati. Bahkan Bapak Ibu yang lain yang ada di tempat yang lain yang kami tidak sebut nama mereka satu persatu, Tuhan Engkau menyertai dan memberkati mereka. Ya Bapa di surga, demikian pun juga kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dalam pergumulan dengan pendidikan mereka, penyelesaian pendidikan mereka yang sementara menyusun skripsi, bahkan ada ujian pada besok untuk Aldo, Irene, Jen. Tuhan Engkau memberkati mereka supaya mereka boleh berhasil dan menyelesaikan studi tepat pada waktunya. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dalam pergumulan atau persoalan-persoalan yang lain. Tuhan, tolong kami supaya dengan keadaan itu kami tetap teguh dan setia kepada Tuhan. Bahkan kami tetap mengandalkan Tuhan ketika kami berseru kepadamu. Tuhan, Engkau mengulurkan tangan-Mu dan Engkau membela kami. Terpujilah nama Bapa. Kami berdoa juga untuk masa depan daripada gereja ini. Tuhan Engkau berkati. Kami sudah menyatakan janji iman kami. Sebagian jemaat-Mu sudah menyatakan janji iman pada minggu yang lalu. Bahkan pada hari ini Tuhan Engkau memberkati. Kiranya apa yang kami janjikan kami penuhi. Dan nantinya dana itu boleh terkumpul untuk memenuhi kebutuhan kontrakan tempat ibadah ini ke depan.
Tuhan terima kasih. Kerinduan kami terus bahwa Tuhan akan memberikan sebuah tempat ibadah yang tetap. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berikan kesatuan hati bagi seluruh jemaat-Mu. Ajar kami untuk tetap aktif dalam beribadah, dalam melayani. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pemilihan umum telah berlangsung dengan baik. Tuhan Engkau berkati siapapun yang terpilih, baik itu presiden, wakil presiden, bahkan juga anggota DPD, DPR, baik provinsi, baik DPR RI, provinsi, kota Madia dan kabupaten. Terima kasih untuk pemilihan umum yang damai. Dan kami tahu bahwa ini Allah, Tuhan punya pekerjaan, karena itu memberkati pemerintahan presiden, wakil presiden, para menteri yang sementara melaksanakan tugas mereka, dan jajarannya sampai ke bawah. Tuhan Engkau berkati semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau memberkati Bapak, juga KPU yang telah menyelenggarakan. Tuhan Engkau memberkati, dan biarlah mereka juga memperoleh upah dari Tuhan sesuai dengan jabatan mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja Tuhan. Tuhan Engkau memberkati gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau berkati. Demikian pun juga Tuhan, kami berdoa untuk keadaan dunia. Tuhan tolong Bapak, biarlah gereja Tuhan bangkit untuk menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia ini, sehingga banyak orang percaya kepada Kristus. Bangsa Israel kami doakan, tolong mereka supaya mereka juga bisa percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Bapa di surga, terima kasih juga untuk berkat secara keuangan, dan hari ini jemaat telah memberikan persembahan mereka, baik persembahan khusus, persembahan kolektif, persembahan syukur, janji iman. Tuhan Engkau membalas sesuai dengan janji firman-Mu. Kami tahu bahwa semua yang kami miliki Allah berasal daripada Tuhan. Karena itu biarlah apa yang kami berikan merupakan bentuk tanggung jawab kami kepada Tuhan, cinta kasih kami kepada Tuhan, juga proses kedewasaan rohani kami. Dan Tuhan menerima semuanya itu. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa doa kami jauh dari sempurna. Kami percaya bahwa Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang menjadi imam kami, syafaat juru syafaat kami, menyempurnakan doa kami. Karena kami bahwa semuanya ini hanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menyebut saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain.